Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om. Bang Bahlil yang kami hormati, saya panggil abang aja bang ya, biar terkesan agak sedikit muda lah. Meskipun sudah terhitung muda. Pertama, saya mengapresiasi panitia karena tidak mau dibilang ada sponsor, makanya sampai label minuman pun dicopot, atau karena mungkin takut karena nanti diboikot juga, saya nggak tahu bang. Tapi bukan hal yang substansi, saya kira untuk perdebatan kita pada malam hari ini. Saya secara prinsip begini bang, nanti substansi akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya lah, terkait bagaimana substansi dan isi dari Omnibus Law itu. Yang kemudian hari ini saya pertanyakan dan saya masih bingung hari ini, kira-kira balik sama badan legislasi dan unsur pemerintah yang ditunjuk menjadi PIC. Sebetulnya kalau kemudian hari ini Pak Menko Perekonomian mau datang, bagi saya adalah beliau orang yang paling cocok untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi nanti kalau Bang Bahlil rapat, disampaikanlah Pak Menko masih ditunggu sama kawan-kawan Cipayung untuk bertanggungjawabkan kepada publik. Atau kalau ini disimpan kalau ini kemudian dimasukkan di YouTube, halo Pak Menko, kami tunggu Pak Menko untuk menyampaikan jawaban kepada publik agar kita jelas. Jadi karena pada prinsipnya begini, saya cenderung menyaksikan elit pemerintah kita, baik dalam konteks ini legislatif maupun eksekutif, dalam memahami bagaimana etika dan peraturan penyusunan undang-undang yang kemudian berlaku di Indonesia. Pertama, kemudian kalau kita berbicara pada aspek penyusunan undang-undang, ada peraturan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 atau 2019 kalau saya tidak salah. Nah, dalam perkara itu sebetulnya saya menyaksikan, saya tidak seudon kepada pemerintah bahwa undang-undang ini kemudian didesain untuk hal yang tidak baik, tidak. Saya selalu husnudon kepada pemerintah bahwa secara substansi apa yang kemudian diinginkan oleh pemerintah ini adalah sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Tidak mungkinlah sejahat-jahatnya elit kita hari ini punya perangai atau kemudian perilaku yang menginginkan bangsa ke depan itu menjadi hancur. Saya yakin itu. Dan karena apalagi kalau kemudian pemimpin ke depan semodel Bang Bahlil begini, saya semakin yakin bang. Ini ngubang bang kalau bahasa orang Medan. Jadi begini bang, kita melihat bagaimana kemudian aspek formal yang dipenuhi dalam penyusunan undang-undang ini, bagaimana proses sosialisasi, bagaimana proses feedback yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Saya belum masuk pada legal formalnya, bagaimana kemudian undang-undang ini muncul berbagai versi, tidak. Tetapi saya berbicara bahwa aspek bagaimana keterlibatan publik ini tidak begitu tidak begitu intens dilakukan oleh pemerintah sehingga terjadi gejolak di mana-mana. Jadi kalau kemudian hari ini saya jadi PR-nya pemerintah, saya akan menyampaikan kepada pemerintah bahwa yang paling jelek di pemerintah hari ini adalah bagaimana koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik untuk mensosialisasikan yang namanya Omnibus Law ini. Jadi kita tentu menyadari bahwa dalam omnibus, penyusunan omnibus banyak prasangka dan banyak kemudian perbedaan pendapat yang terjadi. Tapi pemerintah tidak pernah mampu melakukan faktor yang pertama tadi dalam undang-undang penyusunan undang-undang menurut Undang-Undang 12 nomor 12 tahun 2011, di mana bahwa keterlibatan publik atau kemudian dalam bahasa undang-undang itu bagaimana kemudian pelibatan publik dalam penyusunan undang-undang itu menjadi faktor dominan untuk menentukan bagaimana undang-undang ini bisa berlangsung ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya begitu mengapresiasi ketika Presiden Jokowi menyampaikan pada pidato kemenangannya bahwa akan memangkas undang-undang yang menghambat investasi dan lain sebagainya. Tapi begitu ketika ini kesalahan Presiden. Kenapa harus Presiden yang menjawab? Harusnya Menko Perekonomian dong sebagai PIC untuk kemudian menjawab kepada publik. Kenapa kemudian justru Presiden menjelaskan bahwa dari undang-undang Omnibus Law ini nanti akan ada peraturan pemerintah, akan ada banyak lagi kemudian turunan-turunan dari undang-undang Omnibus Law ini. Kita lihat kembali, kita feedback kembali kepada pidato Presiden. Secara prinsip Presiden menyatakan bahwa
keinginan presiden untuk kemudian membuat omnibus law ini adalah menyederhanakan aturan yang ada di Indonesia. Kalau kemudian apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh presiden pada periode pada pidato kemarin setelah tanggal 8 rame-rame, kalau kemudian tujuannya menciptakan undang-undang cipta kerja, memunculkan peraturan-peraturan baru di bawahnya, lalu apa hubungannya dengan perampingan yang kemudian secara spirit disampaikan di awal oleh presiden? Ini menjadi hal yang menurut kami ada sesuatu yang tidak mampu dijawab oleh pemerintah dengan atau tidak mampu disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kepada publik, dan kepada kita pada khususnya. Saya kira saya tidak mau dimarahi oleh Bu Karni. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya kembalikan lagi kepada beberapa. Baik, terima kasih.